Langkah pertama, kita siapkan dulu creamer sebanyak 100 gram ini sebagai pengganti santan atau susu. Selanjutnya ini kita pindahkan ke dalam panci. Selanjutnya kita tambahkan dengan 600 ml air putih, kemudian ini kita masukkan ke dalam creamernya tadi. Kemudian di sini aku juga menambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Selanjutnya ke semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini bisa kita pindahkan ke atas kompor. Kemudian ini kita aduk-aduk sesekali aja. Di sini aku juga menambahkan 1 lembar daun pandan yang udah aku potong-potong. Selanjutnya kita masak sampai creamernya ini cukup panas aja ya, nggak usah sampai mendidih. Nah, kalau udah cukup panas ini bisa kita angkat. Di sini mau aku ambil sekitar 500 ml. Untuk sisa creamernya ini bisa kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah hampir mendidih seperti ini, kemudian kita bisa masukkan larutan maizena. Untuk larutan maizenanya ini aku buat dari 1,5 sendok makan tepung maizena yang aku tambahkan air. Nah, ini kita masukkan semua, kemudian ini kita aduk-aduk agar larutan maizenanya itu nggak menggumpal. Nah, kalau udah mendidih, ini bisa kita matikan kompornya dan bisa kita sisihkan dulu. Untuk langkah selanjutnya kita siapkan untuk bahan kue bikangnya. Di sini aku udah siapkan 150 gram tepung terigu, kemudian kita tambahkan dengan 150 gram tepung beras. Selanjutnya aku juga menambahkan 20 gram tepung tapioka dan 145 gram gula pasir. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu. Kalau semua bahan keringnya udah tercampur rata, ini bisa kita masukkan creamernya. Nah, di sini creamernya kita masukkan bertahap. Ini kondisi creamernya dalam keadaan hangat, cenderung ke panas. Untuk creamernya sendiri aku pakai sekitar 450 ml aja, dan untuk sisanya yang 50 ml aku simpen untuk pengganti santan kanihnya nanti ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya ini tercampur rata. Pada tahap ini merupakan salah satu poin terpenting dalam pembuatan kue bikang. Nah, kalau adonannya seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santan ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai adonannya tuh licin seperti ini. Kalau udah licin seperti ini bisa kita tepok-tepok sebentar adonannya untuk membentuk gelembung udara di dalam adonan. Tujuannya nanti setelah matang kuenya itu akan berserat cantik. Nah, kalau udah licin bisa kita tambahkan untuk sisa creamernya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya di sini aku juga menambahkan 100 ml jus pandan. Untuk jus pandannya ini bisa diganti dengan pewarna makanan ya. Kalau mau pakai pewarna makanan untuk creamernya bisa kita tambahkan sekitar 100 ml. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk kembali sama bahannya ini sampai mencapai konsistensi yang seperti ini. Kemudian di sini aku juga menambahkan 1 butir telur utuh berukuran kecil. Kemudian ini kita masukkan telurnya dan selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, teman-teman nggak usah khawatir telurnya ini akan bau amis ya di adonannya, karena di sini aku pakai jus pandan dan aku yakin ini nggak bakalan bau amis. Nah, ini kurang lebih adonannya seperti ini udah bisa siap kita pakai. Langkah selanjutnya bisa kita siapkan untuk cetakannya. Nah, ini kalau airnya kita percikan seperti ini dan tergelincir seperti di daun talas, itu tandanya udah panas. Selanjutnya kita olesi cetakannya dengan air garam agar tidak mudah lengket saat dicungkil. Untuk apinya aku pakai api sedang aja ya. Nah, ini perhatikan saat memasukkan adonan pertama kali bunyinya seperti ini ya. Saat menuangkan adonan ke dalam cetakan jangan terlalu penuh, kita cukup tuangkan sekitar 3/4 dari cetakan. Nah, selanjutnya kita masak menggunakan api sedang sampai kuenya itu berserat dan berpori. Kalau udah muncul gelembung-gelembung banyak seperti ini bisa kita kecilkan apinya. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, di sini kalau posisi kuenya udah seperti ini bisa kita percikan atau kita olesi dengan sisa creamernya tadi ya. Nah, sisa creamer ini sebagai pengganti santan kanihnya.
Selanjutnya kita tunggu sekitar 2 menitan, baru setelah itu kita matikan kompornya dan siap untuk kita cungkil. Nah, di sini setelah kita matikan kompornya, untuk cara mencungkilnya kita cukup cungkil di satu bagian aja seperti ini, kemudian bisa kita angkat ke atas seperti di video ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, cakep banget ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kue pikan tanpa santan, tanpa susu, hanya pakai creamer aja tapi hasilnya secantik ini ya. Ini cakep bener, serat-seratnya juga bagus banget ya teman-teman. Nah, dengan pewarna alami warnanya itu jadi lebih natural dan lebih cantik. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak keras sama sekali ya, ini tuh empuk banget. Nah, kalau udah dingin seperti ini empuk, tapi kalau ketika dia masih hangat atau dia masih panas, itu untuk bagian bawahnya sedikit keras ya, seperti ini. Jadi bagian bawahnya agak keras kalau dia masih panas atau masih hangat, tapi ketika sudah dingin itu dia tuh empuk banget. Dan untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak ya, sekitar 14 pieces. Sekarang kita coba robek dulu ya. Di sini aku ambil yang masih hangat. Nah, ini dirobek aja itu nggak alat sama sekali. Dia tuh mudah banget dirobek seperti ini meskipun bagian bawahnya agak keras kalau hangat ya, tapi enak banget dinikmati hangat-hangat. Kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya teman-teman. Ini tuh enak, ada rasa crunchy-crunchy-nya gitu ya bagian bawahnya karena masih keras dan masih hangat. Tapi ini tuh enak banget. Kalau udah dingin tuh nggak keras sama sekali, empuk banget dan kalian wajib cobain ini. Nah, untuk saran penyajian bisa kita cocol seperti ini atau bisa juga kita tuangkan creamernya seperti ini ya. Jadi tambah nikmat, tambah gurih, ada manisnya juga. Ini tuh enak banget. Mau langsung dinikmati gitu aja tanpa creamer, kuah creamer juga enak banget ya. Ini wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Nah, kalau kalian tim yang mana nih? Tim nikmati kue pikan tanpa kuah atau tim yang memakai kuah nih? Kalau aku lebih suka yang pakai kuah seperti ini ya. Jadi kerasa banget gurihnya, ada manisnya juga, enak banget. Pokoknya kalian wajib cobain untuk ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Langkah pertama di sini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir. 700 sampai 750 ml santan kental. Nah, ini untuk santannya dalam keadaan dingin ya. Jadi santannya ini nggak aku masak, ini santan mentah. Kemudian kita masukkan santannya bertahap aja. Di sini aku bagi jadi 3 tahap. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau tekstur adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru ditambahkan santan ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai teksturnya sedikit licin seperti ini. Kalau udah agak licin, ini bisa kita tambahkan semua santannya. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sambil kita tepok-tepok ya, sampai adonannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata dan teksturnya udah cukup halus seperti ini, aku rasa udah cukup. Nah, di sini kita aduk-aduk tuh sampai dia mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini ya. Kalau udah keluar gelembung kecil seperti ini, untuk kekentalannya seperti ini. Jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer, ini udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan dengan 1 butir telur berukuran sedang. Kemudian ini telurnya kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini adonannya mau aku bagi jadi 3. Untuk adonan yang pertama ini aku biarkan warnanya tetap putih seperti ini. Kalau kalian ingin putihnya putih kinclong bisa ditambahkan pemutih. Nah, untuk adonan kedua kita tambahkan dengan pasta pandan dan sedikit pewarna coklat agar warnanya itu lebih alami. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini karena warnanya kurang pekat, jadi aku tambahkan dengan sedikit pewarna hijau apel. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini.
Untuk warna yang ketiga atau yang terakhir ini aku tambahkan dengan pewarna kuning tua. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu. Nah, kemudian untuk bahan perendamnya di sini aku udah siapkan ampas kelapa parut yang untuk santan tadi. Kemudian kita tambahkan dengan 1,5 gelas air putih. Nah, ini kita ratakan dulu. Untuk bagian bawahnya kita pakai nampan yang anti panas. Kemudian untuk bagian atasnya kita tutupi dengan serbet bersih. Nah, ini kita tekan-tekan agar serbetnya itu basah ya. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya kita siapkan cetakannya. Nah, di sini cetakannya kita olesi dengan air garam, tujuannya agar saat dikeluarkan dari dalam cetakan kue bikangnya itu nggak lengket. Nah, ini kita panaskan dengan api sedang aja sampai cetakannya benar-benar panas. Kalau cetakannya udah benar-benar panas, ini bisa kita masukkan adonan hijaunya. Kita masukkan sedikit aja, sekitar sepertiga dari cetakan. Tanda kalau cetakannya panas bunyinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tunggu adonan hijaunya berpori di bagian pinggirnya atau mengering. Nah, ini selanjutnya bisa kita masukkan untuk adonan putihnya. Saat memasukkan adonan putih ini nggak perlu terburu-buru, pelan-pelan aja. Nah, saat memasukkan adonan putih bisa kita kecilkan apinya menjadi api sedang cenderung kecil. Selanjutnya kita tunggu adonan putihnya ini berpori di bagian pinggirnya atau sedikit mengering ya. Kalau bagian pinggirannya udah kering atau berpori, bisa kita masukkan adonan yang berwarna kuning. Ini kita masukkan sampai memenuhi cetakannya. Untuk apinya tetap kita gunakan api sedang cenderung ke kecil ya. Jadi kita kecilkan lagi sedikit apinya agar tidak gosong di bagian bawahnya. Selanjutnya ini kita tunggu sampai adonannya benar-benar matang sempurna. Nah, teman-teman, untuk kue bikang ini emang kuncinya ada di perapian ya. Jadi kita harus benar-benar mengenali cetakan itu sudah panas atau enggak. Karena kalau cetakannya kurang panas, adonan bikangnya itu akan tidak matang ya, atau kue bikangnya bakalan gagal. Tapi kalau terlalu panas, nanti seratnya itu jadi terlalu kasar, nggak halus ya teman-teman. Nah, kunci dari keberhasilan kue bikang itu berporinya itu dari bagian tengah seperti ini, bergelembungnya ya teman-teman. Itu tandanya kue bikangnya berhasil. Nah, untuk bagian kue bikang yang meluber ini bisa kita tampung dengan menggunakan sendok ya, agar tidak belepotan ke bagian bawah kompor. Nah, untuk teman-teman yang kompornya itu panasnya nggak merata seperti punyaku, ini bisa kita putar-putar ya. Jadi kalau memang di satu bagian itu nggak matang, bisa kita putar-putar agar nanti matangnya jadi merata. Kalau udah mau matang, ini bisa kita tutup agar matangnya itu lebih merata. Setelah matangnya merata, bisa kita buka penutupnya dan kita matikan kompornya. Selanjutnya ini kita pindahkan ke bahan pencelupnya ya, atau perendamnya. Nah, ini kita tunggu sampai uap panasnya sedikit berkurang. Setelah uap panasnya sedikit berkurang, bisa kita keluarkan kue bikangnya dari dalam cetakan ya. Ini untuk mengeluarkannya mudah banget ya teman-teman, tinggal kita sisir di bagian pinggirnya aja seperti ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ini bisa kita teruskan atau kita lanjutkan untuk mengeluarkan kue bikang yang lainnya. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan gelas. Nah, ini kita gunakan bagian bawahnya. Untuk kue bikangnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya itu nggak gosong ya teman-teman. Ini warnanya sedikit kecoklatan karena adonan dasarnya berwarna hijau ya. Selanjutnya ini kita letakkan kue bikangnya di atas gelas seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya ini kita tekan menggunakan tutup botol. Bisa tutup botol air minum ataupun tutup botol minyak boleh ya teman-teman. Selanjutnya untuk bagian pinggir-pinggirnya ini kita gunting ya seperti di video. Selanjutnya bagian pinggirnya ini bisa kita mekarkan atau kita tarik ke bagian bawah seperti ini. Nah, ini cantik banget ya teman-teman. Serat-seratnya terlihat halus. Nah, untuk tutup botolnya sendiri ini udah aku cuci ya sebelumnya. Untuk langkah berikutnya bisa kita ulangi lagi ya. Jadi kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita tekan tutup botolnya di bagian tengah. Dan selanjutnya untuk bagian pinggirnya kita gunting dan kita tarik ke bagian bawah seperti ini ya. Nah, Masya Allah warnanya cantik. Susunan warnanya juga cakep banget. Seratnya juga halus. Jadi ini enak banget ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk satu resep ini hasilnya kurang lebih 21 pieces ya.
Nah, untuk menghasilkan susunan warna yang cantik seperti ini, kita gunakan cara yang tadi ya. Jadi, kita tunggu bagian pinggirnya sedikit mengering, baru kita tuang adonan berikutnya. Nah, ini susunan warnanya jadi cakep seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak gosong. Ini warnanya sedikit kecoklatan karena adonan dasarnya berwarna hijau ya. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah gimana nih teman-teman, tertarik nggak untuk cobain resep ikan yang satu ini? Walaupun tanpa tepung beras, hasilnya tetap cantik dan berserat ya. Nah ini untuk contoh bikang yang apinya terlalu panas atau cetakannya terlalu panas, hasilnya tuh seratnya jadi kasar seperti ini, kurang halus gitu ya teman-teman, kurang cantik. Jadi emang kue bikang itu gampang-gampang susah, kuncinya intinya di perapian ya teman-teman, harus benar-benar paham kalau cetakannya panasnya udah pas. Untuk kue bikangnya sendiri ini nggak alot sama sekali ya, ini kuenya tuh lembut dan empuk banget. Jadi kita coba dulu, kita robek seperti ini. Nah Masya Allah, dirobek aja tuh udah kelihatan kalau ini tuh nggak alot sama sekali dan ini empuk banget ya teman-teman. Bisa dilihat ya kalau kuenya tuh lentur banget, kita tekan-tekan seperti ini kelihatan kalau kuenya tuh empuk. Ini nggak alot sama sekali, rasa manisnya juga pas, nggak terlalu manis. Langkah pertama di sini aku udah siapkan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram tepung kanji atau tepung tapioka, 150 gram gula pasir, 500-600 ml santan kental. Untuk santannya ini kita masukkan bertahap. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Saat memasukkan santan pertama kali, itu santannya masih dalam keadaan hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu panas karena akan membuat adonannya nanti kematangan. Nah, kita masukkan saat santannya dalam kondisi hangat-hangat kuku. Nah, kalau udah tekstur adonannya seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santannya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai adonannya itu benar-benar licin. Kalau adonannya udah licin seperti ini bisa kita aduk terus sambil kita teplok-teplok seperti ini ya. Kalau teman-teman males menggunakan spatula, bisa gunakan mixer ya. Nah ini kalau teksturnya udah seperti ini, bisa kita masukkan untuk sisa santannya. Nah untuk total santan yang aku pakai di sini, aku pakai sekitar 550 ml. Nah ini santannya udah aku masukin semua sekitar 550 ml dan ini untuk teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Kalau adonannya saat kita aduk-aduk seperti ini dan dia mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini, itu tandanya ini adonannya udah cukup. Selanjutnya di sini mau aku tambahkan dengan 1 butir telur. Untuk telurnya sendiri aku pakai yang ukuran kecil ya, ukuran kecil sampai sedang. Ini selanjutnya kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, fungsi telur di sini ini agar adonannya nanti setelah matang itu lebih lembut dan lentur. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini bisa kita tambahkan untuk pewarnanya. Nah, di sini aku pakai pasta taro ya. Jadi aku pengen warnanya ungu dan ada rasa taruhnya, jadi aku gunakan pasta taro. Untuk banyaknya sekitar 1 sendok teh atau bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian kalau udah masuk, ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini adonannya udah siap kita gunakan. Sebelumnya ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku udah panaskan cetakannya. Nah, untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil seperti ini. Dan untuk mengetes ini udah panas atau belum, bisa kita teteskan air seperti ini ya. Untuk bunyinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini udah panas, bisa kita olesi dengan air garam. Tujuan diolesi air garam ini agar saat diangkat nanti adonannya itu tidak lengket ya. Nah, kalau diolesi air garam seperti ini dan ini cetakannya udah beruap atau berasap seperti ini, itu tandanya cetakannya udah cukup panas. Kalau cetakannya udah panas, selanjutnya bisa kita tuangkan cetakannya. Untuk adonannya sendiri ini aku tuangkan sekitar 3/4 dari cetakan.
Kalau semua adonannya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai ini kuenya matang sempurna. Nah, di sini untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil ya, dari awal sampai akhir. Nah, ternyata untuk bagian tengahnya ini udah masak duluan, jadi aku tambahkan dengan santan kental, santan kane atau santan are. Nah, untuk santannya ini aku ambil dari rebusan santan, kemudian aku ambil bagian atasnya, aku tambahkan dengan sedikit garam, atau teman-teman juga bisa menggunakan santan instan kemasan 65 ml, kemudian bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Nah, selanjutnya ini bisa kita letakkan di atas kue bikangnya seperti ini ya. Kemudian ini kita tunggu sekitar 3 menitan sampai kuenya benar-benar matang sempurna. Setelah 3 menitan ini kuenya udah matang sempurna, selanjutnya bisa kita matikan apinya untuk menghentikan proses pematangannya. Nah, untuk cara mencungkilnya kita cungkil dari satu bagian aja seperti ini, kemudian ini agar rasanya tambah gurih, aku tambahkan dengan santan areh lagi di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita lanjutkan untuk mencungkil. Dan untuk mencongkelnya ini nggak butuh tenaga ekstra ya, jadi ini tuh mudah banget lepas dari cetakannya, nggak lengket sama sekali. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa ulangi cara ini sampai selesai, sampai semua kuenya terangkat. Nah, ini dia untuk kue bikang cungkil rasa taruhnya udah jadi, dan untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 15 pieces karena ini ukurannya nggak terlalu gede ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, jadi kuenya tuh cakep banget. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali, jadi ini warna coklatnya karena aku pakai warna taro, warna ungu, jadi agak sedikit coklat. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini, Masya Allah. Kita robek dulu, dari robekannya aja udah kelihatan kalau kuenya tuh empuk banget dan gak alot sama sekali, gak keras walaupun dia udah dingin, dia tuh gak keras sama sekali. Saat dirobek ini dalam keadaan dingin ya, jadi kuenya tuh nggak keras, dia tuh tetap lembut walaupun dingin. Nah, ini bisa dilihat, ini tuh empuk banget ya teman-teman. Sekarang mau aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, rasanya lembut, gurih, dan manis. Ini tuh enak banget jadi sajian saat kumpul keluarga maupun ide jualan dan isian snack food. Dan untuk kue bikang ini hasilnya tuh cukup banyak ya, bikinnya mudah, simple, nggak ribet, tapi hasilnya cukup banyak dan hasilnya lembut, nggak alot sama sekali meskipun dia udah dingin, jadi cocok banget untuk jadi sajian saat kumpul keluarga. Untuk teman-teman yang penasaran sama rasanya, bisa kalian coba resepnya di rumah. Langkah pertama di sini aku udah siapkan panci, kemudian aku isi dengan air sebanyak 550 ml. Selanjutnya aku tambahkan dengan santan instan kemasan 65 ml. Tambahkan juga dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam dapur. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu, baru kita nyalakan kompornya. Nah, di sini kita masak santannya cukup sampai santannya panas aja, nggak usah sampai yang mendidih ya. Nah, ini kalau udah santannya panas seperti ini, selanjutnya kita matikan kompornya, kemudian kita tunggu sampai suhu panasnya ini sedikit berkurang atau santannya itu jadi hangat-hangat kuku ya. Langkah berikutnya kita siapkan untuk bahan keringnya. Di sini aku udah siapkan 150 gram tepung beras, 130 gram tepung terigu, 20 gram tepung tapioka atau tepung kanji,
135 gram gula pasir, kalau yang suka manis bisa ditambahkan. Kemudian kita tambahkan dengan 1 saset bubuk coklatos atau minuman coklatos ya. Nah, ini kita masukkan semua. Kalau memang suka coklatnya lebih pekat bisa ditambahkan sampai 2 saset. Selanjutnya kita masukkan santan dalam keadaan hangat-hangat kuku. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk santannya sendiri ini kita masukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau udah teksturnya seperti ini jangan buru-buru ditambahkan santannya ya. Kita aduk-aduk dulu sampai semua adonannya ini jadi licin. Nah, kalau udah licin adonannya bisa kita tepok-tepok untuk membentuk gelembung udara di dalam adonannya. Nah, ini aku tepok-tepok sekitar 10 menitan aja ya. Kalau teman-teman pengen lebih cepat bisa gunakan mixer dengan kecepatan rendah sekitar 5 menit. Nah, kalau adonannya udah seperti ini udah cukup. Untuk sisa santannya masih ada sekitar 50 ml ya. Jadi gak aku pakai semua. Jadi total santan yang aku pakai sekitar 500 ml. Nah, ini kalau sudah seperti ini udah siap kita gunakan. Untuk pengapiannya aku pakai api sedang cenderung kecil ya dari awal sampai akhir, kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, kita tunggu sampai cetakannya benar-benar panas, sampai dia mengeluarkan uap panas atau asap dari dalam cetakannya ya. Kalau udah keluar asap bisa kita olesi dengan air garam agar saat nanti diangkat kue bikangnya itu nggak lengket. Nah, ini kita olesi semua. Kalau kita olesi air garam itu uap panasnya atau asapnya makin banyak ya. Selanjutnya kita tunggu sekitar 5 menit baru kita tuangkan adonannya. Nah, di sini untuk adonannya aku masukkan sekitar 3/4 dari cetakannya. Selanjutnya kita tunggu sampai adonannya benar-benar matang dan berpori. Nah, di sini karena komporku itu apinya nggak rata, jadi aku putar seperti ini agar matangnya lebih merata ya. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai benar-benar matang. Dan di sini aku nggak pakai alas apapun, jadi aku langsung letakkan cetakannya di atas kompor aja seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini, bisa kita tambahkan dengan sisa santan yang tadi. Jadi aku nggak pakai santan areh, aku pakai sisa santan yang tadi untuk olesan bagian atasnya. Selanjutnya kita tutup dan kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah matang ini bisa kita cungkil seperti ini ya. Nah, mohon maaf saat mencungkil bagian pertama dan kedua nggak ke-record karena aku pikir tadi itu udah aku rekam ya, tapi ternyata aku salah pencet ya teman-teman. Jadi langsung aja untuk mencungkilnya aku langsung seperti ini. Jadi kita cungkil dari satu bagian aja. Nah, hasilnya seperti ini, cukup mekar. Nah, dan ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Cukup kita angkat seperti ini, sedikit aja seperti ini, dia udah mekar merata seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Dan ini dia kue bikang cungkil coklatosnya udah mateng. Untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 13 biji ya. Dan kue bikang cungkil ini walaupun tanpa telur tapi hasilnya tetap lentur. Makin dingin dia tuh makin empuk dan tentunya berserat seperti ini ya. Dan untuk bagian bawahnya ini, nah putih-putihnya ini dari cipratan air garam yang kita cipratkan tadi ya, atau kita olesi tadi. Nah, saat masih panas untuk bagian bawahnya ini masih sedikit keras ya, crunchy gitu ya teman-teman. Tapi makin dingin dia itu makin empuk. Dan ini nggak alot sama sekali, bisa dilihat dari robekannya aja ini udah kelihatan empuk banget. Nah, di sini nggak bosan-bosan aku sebutkan bahwa kunci dari keberhasilan kue bikang itu di pengapiannya. Jadi apinya harus benar-benar pas dan cetakannya harus benar-benar panas, karena kalau cetakannya nggak panas dia tuh bakalan gagal berserat seperti ini dan kuenya jadi nggak bisa mateng gitu ya. Tapi kalau panasnya udah pas dia pasti berserat seperti ini. Dan ini tuh enak banget, empuk banget, dan wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Dan untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung kalian cobain resepnya. Sekian dulu resep kue bikang kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.